Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, diulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Nah, kita lanjut ke materi kita hari ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua bisa menjaga stimulasi pada tubuh kita agar tetap sehat. Kemudian jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi, jauhi dan hindari kerumunan, tetap menjaga memakai masker dan cuci tangan. Baik, kita lanjut ke materi kita. Kita hari ini akan belajar tentang qawaidul khamsah. Mungkin adik-adik sudah dapat bocorannya. Sebelum kita belajar, baiklah kita akan baca doa belajar dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Kita akan sharing screen-nya sebentar. Tunggu sebentar ya. Tuh. Sudah lihat semuanya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik. Sudah, Ibu. Alhamdulillah ya. Insya Allah sudah tahu semua ya, karena sudah perkenalan kan? Insya Allah. Insya Allah sudah ya. Kita akan masuk ke pembelajaran kita yaitu fikih qawaidul khamsah. Insya Allah sudah tahu pengertian dari qawaidul itu yaitu kaidah-kaidah atau kebijakan. Bisa juga. Yaitu ada 5 khamsah, ada 5. Kita lanjut lagi. Saya punya sedikit motivasi kepada adik-adik sekalian. Tidak lupa ya motivasinya, yaitu dari hadis diriwayatkan dari Tabrani dan Daruqutni, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi hendaknya kita bermanfaat bagi orang lain. 6. Masuk ke materi. Kita akan membicarakan tentang tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, kakak harap dan kita harap semuanya adik-adik dapat yang pertama, dapat menjelaskan tentang pengertian dari setiap qawaidul khamsah dengan cermat. Nanti kelihatan melalui evaluasi dan tugas mind mapping yang sudah diperintahkan tadi ya. Kemudian yang kedua, peserta didik ini atau adik-adik sekalian dapat membedakan setiap penjelasan tersebut, yaitu setiap kaidah-kaidah tersebut. Yang kelima itu dengan tepat melalui evaluasi yang sudah diberikan nanti dan tugas mind mapping yang sudah diberikan tersebut. Kemudian yang terakhir, peserta didik atau adik-adik tersebut dapat menunjukkan beberapa contoh dalil. Bisa ditulis nanti ya dalilnya. Contoh qawaidul khamsahnya juga dalam kehidupan sehari-hari dengan cerdas. Jadi diminta dengan teliti juga ya, melalui evaluasi dan tugas mind mapping yang sudah diperintahkan tersebut. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan mengenai tujuan pembelajaran? Ada?
Belum ada Ibu. Belum ada. Belum, Bu, Baik. belum. Belum ada Ibu. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut ke yang pertama. Dari kaidah-kaidah tersebut, yaitu yang pertama ada niat. Nah, niat ini selalu yang pertama. Ini kakak punya motivasi lagi dari hadis dari diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim. Insyaallah sahih. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fakihkan atau fahamkan ia dalam masalah agama ini. Jadi hendaknya kita bukan kebaikan tiba-tiba datang saja ya. Jadi kita hendaknya juga harus belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi setiap menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini yang pertama, kaidah yang pertama. Apakah kelihatan? Kayaknya itu keituan ya. Kita kecilin dulu ya. Kelihatan ya? Ya, tak kelihatan, Bu, kelihatan. Kelihatan baik. Ini yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidha. Minta dibacakan ya. Anan Fauzan ada? Anan Fauzan. Ya, Bu. Tayyib Anan Fauzan tafaddal iqra. Maksud dari kaidah ini adalah segala perkataan maupun perbuatan semua tergantung dari niatnya. Apakah perkataan dan perbuatan tersebut berbuah pahala atau tidak? Semua akan kembali kepada niat dan tujuan dia berkata dan berbuat. Dengan niat akan terbedakan antara dua yang melakukan jenis ibadah yang sama tetapi satu berpahala, yang satu tidak. Atau yang satu berpahala tetapi sedikit, namun satunya berpahala yang sangat besar. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran ya. Nah, inilah adalah al-umur bimaqasidha, yaitu sesuatu atau segala perbuatan tergantung pada niatnya. Jadi semua yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya dulu. Kembali ke niat. Maksudnya apa? Karena kaidah ini yang pertama, perbuatan manusia tergantung pada niatnya. Ya benar. Jadi setiap manusia itu ketika kakak ini, kalau contohkan ke diri pribadi, ketika kita berniat menyembelih hewan kurban, contohnya hewan kurban. Ini hewan kurban ini disembelih kita untuk mendapat pujiankah pada manusia, atau kita untuk menyembelih hewan kurban untuk biar dibilang orang kaya, biar dibilang orang yang berada. Ini kembali ke niatnya. Karena niat itu kita nggak bisa bilang, oh dia itu ria gitu, oh dia itu ujub gitu, nggak bisa, oh dia itu sombong, nggak bisa, karena seseorang itu nggak bisa melihat hati seseorang yang lain gitu. Jadi hanya Allah yang bisa melihat, hanya kita yang pribadi ini yang bisa merasakan, oh saya ikhlas, saya pribadi yang bisa merasakan. Makanya kembali ke niat itu hanya di hati. Memang niat itu terucap ya, beberapa ulama mengatakan niat itu terucap, tetapi niat itu kembali ke hati seorang itu. Ada yang niatnya tulus memang karena Allah, kan memang ada niatnya di hatinya itu tulus, tiba-tiba dia ngomong nih, katanya saya nanti akan menuntut ilmu biar dibilang orang pintar, tapi itu hanya ucapan, tapi hatinya tidak berkata seperti itu. Kembali ke niat di hatinya. Seperti itu. Allahu a'lam. Kita lanjut ya. Kalau misalnya susah dicatat, ini belum bisa dicatat, di screen saja dulu, kemudian nanti dicatatnya. Ibu kalau berkenan nanti PPT-nya di-share aja, Bu. Ya, insya Allah di-share. Ini dalil nasnya. Baik, silakan dibaca untuk bentar. Cari dulu ya, siapa yang mau berkenan membaca. M. Naufal. Ya, Bu. Ya, silakan Iqra. Tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Tarjim.
Sama artinya, Bu. Ya, nah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Masya Allah. Nah. Ini adalah nas yang berkaitan dengan niat. Mereka tuh disuruh untuk menyembah Allah. Ini adalah agama yang lurus, Hanifah. Ini Hunafa, setiap orang itu akan berjalan di jalan yang lurus. Itu mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu dengan agama yang lurus. Karena ketaatan mereka kepada Allah. Ada dalil yang lain berkaitan dengan ini juga, berkaitan menyembah Allah, yaitu dari Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu Allah berkata, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian ini dalil nas yang kedua dari hadis Bukhari dan Muslim dan 4 imam, yaitu silakan dibaca Satrio Muhammad. Satrio dengar? Tidak ya? Ganti ya. Ganti akhwat saja kayaknya. Oh, Fitri Nur Rahmah. Fitri dengar? Nurul Nabila. Iya, Bu. Silakan baca Iqra'i. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan 4 imam ahli hadis. Masya Allah. Nah, barakallahu fiki. Ya, ini dari Umar. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung pada niatnya. Jadi kita itu tidak bisa beramal kecuali dengan niat. Seperti itu. Jadi setiap apa yang kita amalkan itu, apa yang kita perbuat itu hanya dengan niat. Jadi niat itu yang utama. Jadi ini menurut Imam Bukhari, Muslim, dan 4 imam ahlinya lainnya. Jadi setiap niat itu, ketika kita berniat lurus, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita insya Allah akan mendapatkan Allah dan Rasul-Nya. Benar. Jadi ketika kita seperti ini yang dikatakan, kita niat berilmu, misalnya contohnya seperti kakak kuliahnya jauh ke Bogor, niatnya hanya untuk ngejar laki-laki yang pengen yang kakak senengin misalnya kayak gitu. Tapi misalnya kakak benar-benar kayak gitu ya nanti dapatnya ilmu yang nggak dapat, malah laki-laki tersebut malah siapa tahu dia jauh, bukan jodoh, seperti itu kan kita nggak tahu. Makanya niat itu harus di awal harus kita benar-benar perbarui, niatnya harus kita perbaiki. Kemana kita harus hijrah ini kemana? Kita hijrahnya benar-benar baik kah? Benar-benar niat karena Allah kah? Karena Rasulnya kah? Atau kita di hijrah itu ada yang lain? Ada niat yang lain? Apa niatnya ingin mengejar dunia atau ingin kita mengejar cita-cita karena bisa jadi kaya atau bisa kita dapat pujian orang lain seperti itu. Jadi ya di sinilah bukti kalau misalnya kita itu harus memperbaiki niat. Baik, ya kita lanjut. Ini adalah niat sebagai penentu hasil dari amal tersebut. Yang pertama yaitu ikhlas beribadah karena Allah semata.
Nah, ini jadi niat itu menentukan kita itu ikhlas atau tidak. Yang kedua yaitu syirik. Nah, bisa jadi niat kita itu syirik nih. Dikatakan beribadah itu karena ria, karena ingin dipuji, sum'ah, ujub, bangga dengan amal kita tersebut. Jadi kalau misalnya sesuatu yang kita niatkan tersebut melenceng dari apa yang tidak kita ketahui, hati kita itu kotor, ada penyakit di hati kita itu. Oh, saya ingin mendapatkan pujian nih. Menuntut ilmu biar dikatain orang pintar, orang soleh seperti itu. Maka dia dikatakan orang yang ujub nanti, ujubnya syirik kepada Allah. Seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut. Ini adalah niat sebagai pembeda. Orang yang beriman itu tahu niatnya kemana, seperti itu. Jadi kalau misalnya niatnya memang berdasarkan Allah, ya perbaikin. Jadi harus perbaiki. Yang pertama, pembeda antara ibadah dan adat. Jadi niat itu bisa menjadi ibadah dan bisa menjadi adat atau kebiasaan sehari-hari. Itu seorang yang mandi di pagi hari, contohnya ini. Seseorang yang mandi di pagi hari Jumat, kemungkinan kembali kepada dua kemungkinan. Tergantung niatnya. Apakah niat tersebut dia mandi junub atau melaksanakan sholat mandi sekadarnya atau menjagarkan badan. Yang pertama, dia mendapatkan pahala karena melakukan amalan ibadah. Karena biasanya orang yang pergi sholat Jumat itu dikatakan Rasulullah itu ada sunnahnya mandi sebelum sholat Jumat. Ini adalah ibadah. Kemudian tapi yang kedua ini dikatakan dia melakukannya karena kebiasaan sehari-hari. Biasanya dia mandi siang seperti itu. Jadi dia bisa juga dikatakan adat. Jadi niat itu pembeda gitu. Apa dia ibadah atau dia adat. Yang kedua, pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contohnya seorang itu 2 rakaat. Nih, dia salat masjid nih. Dia salat masjid, kemudian terbit fajar itu masuk waktu subuh, dia melaksanakan 3 kemungkinan. Nah, di dalam masjid tersebut, apakah dia sholat rawatib, ataukah dia sholat qabliyah, apakah dia sholat tahiyatul masjid, seperti itu, atau dia sholat subuh langsung, seperti itu. Karena dia kan 2 rakaat semua kan. Jadi dia waktu sholat masjid, sholat masjid, ataukah dia sholat qabliyah subuh, atau sholat sunnah sebelum subuh rawatib, ataukah dia langsung sholat subuh, seperti itu. Jadi kemungkinan itu tergantung pada niat seorang tersebut. Atau dia tuh niat, kalau misalnya kakak kembali ke kakak ke masjid, berawal ke masjid, apa ini langsung sholat qabliyah atau langsung sholat tahiyat? Bisa jadi itu tahiyat langsung qabliyah. Bisa, itu karena tergantung pada niat seperti itu. Sudah di-screen atau dicatat ini materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kemudian niat menurut ulama, ini penjelasan niatnya yang tadi tentang hadis yang niat ya. Ini hadis niat tersebut diriwayatkan dari terpercaya yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jadi sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Benar, jadi niat itu awal dari sebuah amal tersebut. Perbuatan yang dimaksud adalah segala bentuk aktivitas berupa ucapan maupun gerak tubuh kita. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud, dan yang lainnya sepakat bahwa hadis tersebut merupakan sepertiganya dari ilmu kita. Nah, ilmu agama ini ada itu sepertiganya. Niat itu sepertiga dari ilmu kita. Imam Al-Baihaqi mengilustrasikan hadis tersebut bahwa perbuatan manusia tidak lepas dari 3 hal, yaitu yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Ini hati itu, jadi ibadah yang berkaitan dengan hati mungkin kita sudah tahu, yaitu kita tawakal kepada Allah, rasa syukur, roja, berharap, kemudian kita khauf, takut kepada Allah, kemudian mahabbah atau hub. Nah, itu ada rasa cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk ibadah hati kita. Itu lisannya apa? Ibadah lisan itu berzikir, tasmid, takbir, tahlil, kemudian mengucapkan banyak doa-doa yang lainnya itu perucapan dari lisan, ibadah lisan kita. Kemudian yang ketiga itu anggota badan, itu seperti sholat, zakat, dan yang lainnya itu haji, umroh, dan yang lainnya. Berarti ini adalah kembali ke niat kita. Jadi Imam Baihaqi ini benar mengatakan kita itu tidak lepas dari hal yang tersebut seperti itu. Jadi hendaknya kita itu memperbaiki niat kita ini. Niat kita ini hatinya kemana, lisannya kemana, anggota badannya kemana. Itu adalah seorang muslim yang sejati. Jadi kita tahu, sebagai muslimah, sebagai hambanya Allah, kita tahu kita di mana menempatkan hati kita, lisan kita, anggota badan kita. Ada satu hadis yang Kak ingin bacakan.
Itu yaitu hadisnya diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Rasulullah berkata, ala inna fi ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad kita ini, di dalam tubuh kita ada mudghah. Apa itu mudghah? Yaitu sebagai segumpal darah. Segumpal darah tersebut jika baik juga jasad kita, dan jika buruk juga jasad kita ini. Maka kata Rasulullah, dia al-qalbu. Nah, ketahuilah maka itulah yang dinamakan dengan kolbu atau hati. Nah, makanya kita dari sana juga dari hadis tersebut berkata Rasulullah tersebut benar. Jadi kalau misalnya hati kita itu baik, maka baik juga seluruh jasad kita ini. Jadi kalau kita tuh gelisah, hati gelisah ini, jadi semua badan ini nggak enak semua gitu. Jadi maka perbaikilah hati di sana. Perbaikilah hati, kembalikan kepada Allah. Roja, harapan kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Rasa takut kepada Allah, jangan ketakutan kepada yang lain. Kecuali memang takut kan ada banyak ya. Seperti itu. Yang lainnya seperti yang lain-lainnya. Tawakal, ikhtiar, kembalikan kepada Allah. Ulama membahas niat dari 7 bagian, yaitu hakikat, hukum, tempat, waktu, tata cara, syarat, dan tujuan niat tersebut. Maksud niat adalah untuk membedakan ibadah dari adat yang berupa sebenarnya. Yang tadi ya, berupa begitu juga fungsi niat untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah yang lain. Tadi sudah dibacakan. Baik. Kita lanjut. Ini adalah fungsi niat. Afwan adik-adik sekalian, sebentar lagi waktunya 10 menit lagi akan habis. Jadi setelah habis ini, adik-adik silahkan masuk kembali ya, karena belum selesai materinya kita selesaikan. Baik, ini ada fungsi niat. Dari fungsi niat ini ada 3 macam niat. Yang pertama untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan yang tadi sudah dibacakan. Yang kedua untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan atau kejahatan. Jadi kita ini amalnya itu ada kualitasnya seperti itu di sisi Allah ya. Ada kebaikan dan kejahatan juga ada kualitasnya. Kejahatan itu ada kualitasnya. Jadi orang yang niatnya jahat itu kualitasnya sampai kejahatan mana? Percuma dia Afwan ya, ini bukan kakak mengajarin kejahatan enggak. Jadi kalau misalnya ada seorang nih mencuri di sebuah warung, cuma 100.000, seperti itu. Cuma 100.000, dia malu sudah dapat. Terus dia sudah dicatat sama malaikat, kemudian dia sudah memakan harta yang haram seperti itu. Tapi cuma 100.000 seperti itu. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan orang di sana yang besar, nah sama saja seperti itu. Jadi percuma mencuri itu. Seperti kalau bukan mengajarin ya. Jadi kalau misalnya sesuatu itu kecil, janganlah mencoba-coba gitu. Karena sesuatu itu dimulai dari yang kecil-kecil. Nih, mencoba dulu, gitu. Jangan pernah coba-coba. Yang terakhir itu ada qada dengan perintah yang baru. Suatu perbuatan yang tidak dapat dilaksanakan pada waktunya harus dikerjakan pada waktu yang lainnya. Itu seperti orang yang meninggalkan sholat. Puasa, seperti orang yang meninggalkan puasa, seperti itu ada qadanya. Bisa mengganti dengan waktu yang lain. Seperti orang yang haid. Orang yang haid waktu saat Ramadan misalnya, bisa diganti pada waktu yang lain. Atau di waktu di perjalanan orang yang safar misalnya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Saya ke yang kedua, kaidah ya, yakin. Jika punya hadis lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridho rabbi fi ridal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatir walidi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ini yang diseriwayat At-Tirmidzi dan Hakim dan At-Tabrani. Jadi setiap ridho orang tua itu ada ridho Allahnya. Jadi kemanapun kita melangkah, hendaknya kita ngomong dulu pada orang tua. Karena kita ini, harta yang kita pakai ini adalah milik orang tua, seperti itu. Jadi kita tidak bisa membayar jasa-jasa orang tua yang sudah kita pakai di dalam diri kita. Walaupun itu melalui perantaranya hanya orang tua, dan itu memang Allah yang memberikan melalui orang tua, tetapi kita harus
percaya bahwa orang tua ini bersusah payah, sangat susah payah. Dia ingin menyekolahkan anak itu sampai benar-benar perjuangan seperti itu. Jadi hargailah orang tua. Ini yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan itu tidak dapat hilang dengan keraguan. Nah, yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi yakin, ya yakin, ragu ya ragu. Ini dalil nasnya. Saya suruh baca ya. Silahkan baca. Afwan. Fatimah Az-Zahra. Fatimah. Ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza wajada ahadukum fi basnihi syai'an faskala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujana minal masjidil hatta yasma sultan au yajidu zil Au yajid riza iri yang keadaan rihan ha. Itu ada ha. Rihan. Baik, terjemahannya. bila Au seorang di yajid. antara kalian apabila seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, ini hadisnya yakin tadi ya. Berkaitan dengan yakin. Apabila seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, dia merasakan mules, contohnya, kemudian dia ragu apakah sesuatu tersebut telah keluar atau belum. Ini saya sudah kentut belum ya? Saya sudah kentut belum ya? Lagi sholat. Maka orang tersebut tidak boleh keluar masjid, nggak boleh berhenti sholatnya hingga dia mendengar kentutnya. Jadi fokus setelah kita yakin, alhamdulillah baca ta'awuz, kemudian meludah ke arah kiri, kemudian lanjut lagi sholatnya. Oh, berarti saya belum batal seperti itu. Kalau belum belum mendengar kentut atau mencium baunya. Itu hadis riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah. Kemudian ini penjelasannya. Ini itu yang pertama, kaidah yang pertama. Kaidah baka makana ala makana. Keadaan yang ada menetapi keadaan yang sebelumnya. Ini kaidah yang pertama. Dari yakin ya, kaidah yakin tersebut. Jadi kaidah tersebut, keadaan yang sudah menetap itu harus dengan keadaan sebelumnya. Jadi ada dengan keadaan sebelumnya. Yang kedua, kaidah baro'ah azimah. Jadi bebas dari menanggung hak orang lain. Jadi kita itu sebagai seorang muslim itu kita bebas menanggung hak orang lain, tapi sebelum menjadi hak tanggungan seseorang. Jadi ketika udah ada orang lain yang menanggungnya, jadi kita nggak boleh lagi menanggungnya. Bukan nggak boleh. Jadi kita harus minta izin dulu untuk menanggung orang tersebut. Yang ketiga, kaidah mensyakka hal fa'ala syai'an amla fal asal annahu lam yaf'alhu. Nah, orang yang ragu apakah telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukumnya asalnya adalah sungguh yang belum melakukannya. Jadi kaidah ini yaitu ketika kita ragu sudah apa belum ya, sudah apa belum. Contohnya lagi sholat nih, kakak lagi sholat 4 rakaat misalnya, pas rakaat ketiga, kakak ragu, saya sudah rakaat ketiga atau masih kedua, rakaat ketiga atau dua. Jadi kita anggap saja rakaat ketiganya belum, kita berharap ini langsung lanjut ke rakaat kedua saja, seperti itu. Karena kita ragu, pilih yang dikitnya, seperti itu. Jangan pilih yang banyaknya. Jadi kalau misalnya kita mendapat pahalanya double. Nah, jadi ini akibat dari yakin. Yang keempat, kaidah al-asal al-adam. Hukum asal pada hak adami itu adalah tidak ada ketetapan. Nah, atau tanggungan kepada orang lain. Jadi kita itu tidak ada ketetapan kepada orang lain dan nggak ada ketanggungannya. Seperti itu. Yang kelima, yaitu kaidah man tayakkana al-fi'la wa syak fi al-qalil au al-kathir humail ala al-qalil. Orang yang yakin telah melakukan suatu perbuatan dan ragu tentang sedikit banyaknya, maka hukumnya melakukan yang sedikit. Yang sudah kata contohnya tadi ya, lagi sholat nih, bilang tadi lagi sholat, itu lagi sholat
rakaatnya 4 apa 3, atau 3 atau 2, pilih yang sedikit. Gitu. Yang keenam, kaidah al-asal fi kulli hadis taqdiru fi aqrab zaman. Jadi hukum asal setiap perkara yang baru datang adalah mengira-ngirakan yang terjadi pada waktu yang paling dekat. Jangan, jadi kalau misalnya kita punya perkara itu, jadi mengira-ngirain jangan yang jauh, jadi ya cari yang paling dekat. Kemudian ini penjelasan yang ketujuh, kaidah al-asal fil abdu at-tahrim. Jika haram dan halal untuk dinikahi dihadapkan pada seorang wanita, maka yang dimenangkan adalah ya sisi yang haramnya. Contohnya, misalnya seorang laki-laki ini, dia dihadapkan dengan dua pilihan. Dia ragu nih, ini banyak lebihnya gitu, ini banyak kurangnya. Pilihlah yang banyak kurangnya. Yang ke-8, kaidah al-asal fil al-kalam al-haqiqah. Jadi hukum asal sesuatu itu suatu ucapan adalah hakikatnya. Jadi setiap ucapan itu adalah hakikat. Baik, 1 menit lagi ya. Kakak ingin menjelaskan tadi yang kaidah al-asal ini sebelum ditutup. Fil abada at-tahrim, jadi kakak menjelaskan tadi yang dua perempuan tadi. Misalnya dua perempuan yang bingung nih, orang laki-laki yang bingung untuk menikah yang mana, halal atau haram. Nah, pilih yang haramnya. Jadi pilih yang banyak kurangnya, seperti itu. Atau pilih juga yang haramnya, bisa juga ada ulama yang lain mengatakan